Selamat malam semuanya. Jangan lupa subscribe dan like ya kak. Lanjut. Karena itu adalah serangan terakhir dan Yang Ye membuatnya marah, Bao Chen tidak menahan sama sekali. Namun, dia tidak bisa melanggar aturan, jadi sementara dia melepaskan inten pedang level 10, dia tidak menggunakannya untuk menekan Yang Ye. Mati raungan geram bergema saat Bai Chen mengayunkan pedangnya dengan cepat dan kemudian sinar cahaya dingin melintas dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Itu cepat sampai beberapa ahli alam agung di sekitarnya bahkan tidak dapat melihatnya. Istirahat pada saat yang hampir sama, suara Yang Ye bergema di sini, dan kemudian mereka melihatnya mengepalkan tinjunya dan menghancurkannya ke arah pedang Qi. Senyum dingin yang membawa penghinaan muncul di sudut mulut Bai Chen. Seorang profounder Exalt Realm yang terluka seperti dia mencoba melawan SWOT intens saya dalam benturan langsung dia sedang bermimpi. Tidak lama kemudian, senyum dingin dan penghinaan di wajahnya telah menegang. Bukan hanya dia, semua orang di sini juga tercengang. Sebuah ledakan bergema sebelum Qi pedang Bai Chen lenyap dan Yang Ye di sana di tempat tanpa bergerak sedikit pun. Bagaimana itu mungkin? Bai Chen tampak seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya, dan matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Qian Yan telah berdiri dengan tinjunya terkepal erat dan matanya juga dipenuhi rasa tidak percaya. Grand Elder yang duduk di sisi Qian Yan membuka matanya juga dan dia menatap Yang Ye sementara jejak warna yang tak terlukiskan mengisinya. Fu Jinxian menatap lekat-lekat pada Yang Ye seolah dia ingin memperbarui pemahamannya tentang dia. Yang Ye menepuk kedua tangannya dan menatap Bai Chen, kamu kalah. Sangat tidak mungkin bagi Yang Ye untuk menahan serangan Bai Chen hanya dengan kekuatan fisiknya jika Bai Chen telah menggunakan semua kekuatannya. Namun, Bai Chen tidak menggunakan kekuatan penuhnya dan dia hanya menggunakan 30% dari kekuatannya. Menurut Yang Ye, 30% dari kekuatan Bai Chen adalah. Sebenarnya, dia bermaksud untuk berpura-pura lemah seperti yang dia alami selama serangan sebelumnya, tapi dia benar-benar tidak tahan melihat orang ini, jadi dia berhenti berakting. Bagaimanapun, yang dia ungkapkan hanyalah kekuatan fisiknya. Saat mereka peduli dengan penampilan riang Yang Ye, banyak orang yang cerdas langsung mencapai pemahaman. Mereka menyadari bahwa dia benar-benar berpura-pura lemah. Mustahil kamu curang. Sementara itu, Qian Mei tiba-tiba menunjuk ke arah Yang Ye dan meraung, bagaimana mungkin kamu bisa menahan serangan itu? Bagaimana mungkin Anda bisa melakukannya? Benar-benar mustahil. Jadi kamu pasti curang. Benar, kamu pasti curang. Yang Ye berkata, aku benar-benar tidak ingin menyia-nyiakan napas untuk wanita bodoh sepertimu. Tapi saya tetap akan menjelaskan. Anda mengatakan bahwa saya curang. Bagaimana saya menipu apa yang dianggap curang? Kamu, Qian Mei langsung jengkel, dan dia akan menyerangnya. Namun, Grand Elder tiba-tiba berkata, Qian Mei, kamu mengatakan bahwa dia curang. Apakah Anda mengatakan bahwa kami berempat sudah tua dan tidak dapat melihat dengan jelas? Terlebih lagi, selama tidak ada yang membantunya, maka dia bisa menolaknya karena dia memiliki kemampuan untuk melakukannya, mengerti? Ekspresi Qian Mei berubah, dan dia tidak berani menyangkal Grand Elder. Bagaimanapun, status penatua agung dalam perlombaan roh api hanya lebih rendah dari sang patriark, jadi dia hanya bisa menatap dengan kesal pada Yang Ye seolah dia ingin menatapnya sampai mati. Anda menipu saya. Sementara itu, Bai Chen tiba-tiba berbicara. Yang Ye mengangguk dan berkata, saya lakukan. Apa yang akan kamu lakukan tentang itu? Wajah Bai Chen langsung memiliki ekspresi ganas di atasnya, dan pedangnya gemetar tanpa henti. Yang Ye tidak memperhatikannya. Dia menatap Qian Yan dan berkata, serahkan. Sudut mulut Qian Yan bergerak sedikit. Bagaimanapun, itu adalah Vire Kristal 5.000 tahun, dan akan membutuhkan beberapa lusin tahun bahkan baginya untuk mendapatkan jumlah seperti itu. Jadi, dia secara alami tidak mau menyerahkannya begitu saja. Namun, tepat ketika dia hendak bertindak tanpa malu-malu, Grand Elder berbicara, Qian Yan, Anda adalah Elder kedua dari Fire Spirit Race kami. Bukankah umat manusia akan menertawakan ras kita jika Anda tidak menepati janji Anda bahkan ketika itu hanya berkaitan dengan sedikit harta? Serahkan. Wajah Qian Yan jatuh, tapi dia tetap diam. Apa Anda berniat untuk menelan harta saya juga? Sementara itu, Grand Elder berbicara dengan tiba-tiba. Qian Yan merenung dalam-dalam untuk beberapa saat sebelum dia tersenyum. Tetua Agung, kamu pasti bercanda. Apakah saya orang yang seperti itu? Saya menerima kekalahan saya. Ambillah. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dan melemparkan 5 Vire Crystals ke Grand Elder sebelum dia menatap Yang Ye. Bagus, baik sekali. Saya tidak pernah menyangka bahwa saya akan sedikit salah menilai Anda. Sangat bagus. Mata dan suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang tidak terselubung. Yang Ye tidak memperhatikannya. Dia menatap Grand Elder, dan yang terakhir tidak ragu untuk melambaikan tangan kanannya, menyebabkan 3 Vire Crystals terbang ke Yang Ye. Tatapan orang yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya terbakar dengan keinginan saat mereka menatap Vire Crystals di genggaman Yang Ye, dan beberapa tatapan mereka bahkan membawa cahaya dingin. Sebagian besar orang di sini berada di Monarch Realm sementara Yang Ye hanya berada di Exalt Realm. Jadi, itu seperti seorang anak kecil berlarian di jalanan dengan sebatang emas. Bagaimana mungkin seseorang tidak dipenuhi dengan keserakahan dan niat buruk? Yang Ye mengabaikan mereka. Dia berbalik dan berjalan ke Xiaoman sebelum dia memberikan salah satu dari mereka padanya. Yang terakhir sedikit tertegun dan berkata, untuk saya. Yang Ye mengangguk. Penonton pertama kali tercengang ketika mereka menyaksikan adegan ini, dan kemudian mereka tidak mulai mengutuk. Dasar idiot, apakah dia tidak tahu apa yang ada di tangannya itu adalah Vire Crystals? Vire Crystals berusia 1000 tahun namun dia benar-benar memberikannya begitu saja. Apakah ada yang salah dengan kepalanya? Dasar idiot, Vire Crystal berusia 1000 tahun sudah cukup baginya untuk maju ke alam raja, namun dia memberikannya begitu saja. Bodoh sekali. Saya benar-benar merasa sangat cemburu. Mengapa saya tidak bisa bertemu orang seperti itu? Dia mungkin tidak tahu betapa berharganya mereka. Benar, dia jelas terlihat seperti orang yang bodoh. Dia mungkin akan menangis begitu dia tahu betapa berharganya mereka. Sementara itu, Yang Ye tiba-tiba berbalik dan menatap mereka. Dia berkata, apa hubungannya ini dengan kalian semua? Apakah itu ada hubungannya dengan kalian semua? Saat dia berbicara, Yang Ye melemparkan salah satu Vire Crystals ke tanah, dan kemudian dia menginjaknya. Aku tidak akan memberikannya begitu saja, aku bahkan akan melakukan ini. Gigit aku. Mereka semua kehilangan kata-kata. Saat mereka menyaksikan Yang Ye melemparkan Vire Kristal berusia 1000 tahun ke tanah dan menginjaknya, sudut mulut semua 4 Half Saints di sini bergerak-gerak. Bagaimanapun, itu adalah Vire Kristal berusia 1000 tahun. Bahkan mereka memperlakukannya seperti harta yang berharga. Namun sekarang, orang bernama Ye yang ini benar-benar menginjaknya. Mereka memiliki dorongan untuk menamparnya sampai mati di tempat. Sementara itu, salah satu pria dari Fire Spirit Race tiba-tiba menunjuk ke arah Yang Ye dan berbicara dengan marah, dasar bodoh, tahukah Anda betapa berharganya Vire Crystals? Bahkan Half Saints harus menghabiskan setidaknya 10 tahun waktu untuk mendapatkan hanya satu. Tapi kamu sebenarnya memperlakukan Vire Kristal berusia 1000 tahun seperti itu. Anda harus menderita murka surga.
Yang Ye tertawa dingin dan berkata, apa hubungannya aku menderita murka surga dengan kamu? Jangan mengeluh bahwa saya tidak memberi Anda semua kesempatan. Saya akan memberi Anda semua kesempatan sekarang. Kalian semua bisa melakukan apa yang dilakukan Bai Chen idiot itu dan membuatku menolak 3 gerakan kalian. 2 Fire Crystals di tanganku ini akan menjadi milikmu jika aku gagal, oke? Wajah Bai Chen berkedut dengan keras saat niat membunuh melonjak di matanya. Betulkah suara banyak orang mulai bergetar? Yang Ye berkata, tentu saja, kalian semua hanya dapat menggunakan 30% dari kekuatanmu. Terlebih lagi, sama seperti sebelumnya, kalian semua harus bertaruh Fire Crystals berusia 1000 tahun. Mereka semua langsung merasa putus asa ketika mendengarnya karena mereka tidak memiliki Fire Crystals berusia 1000 tahun. Aku akan bertaruh denganmu sementara itu, Bai Chen tiba-tiba berbicara. Yang Ye melirik Bai Chen dan berkata, kamu memiliki Fire Crystals berusia 1000 tahun. Bai Chen berbicara dengan suara rendah, saya tidak. Karena tidak, lalu kenapa kau membuat keributan sekarang? Yang Ye berteriak dengan marah. Aku akan bertaruh dengan hidupku, Bai Chen berbicara dengan serius. Saya menolak. Yang Ye menolak dengan tegas, jika Anda ingin bertaruh, bertaruhlah Fire Crystals berusia 1000 tahun. Jika tidak, pergilah sepanjang perjalanan pulang, aku tidak punya waktu untuk membuang napas untuk kalian semua. Dia terlalu sombong. Sampai-sampai banyak orang yang hampir meledak karena amarah. Bai Chen menatap Qian Yan. Wajah Qian Yan cukup suram, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Beberapa saat berlalu sebelum dia membalik telapak tangannya sekali lagi, dan 5 Fire Crystals lainnya muncul di genggamannya. Dia berkata, Ye Yang, kita bisa melanjutkan taruhan, tapi aturannya harus diubah. Anda harus menahan serangan yang membawa kekuatan penuh Bai Chen. Kami akan bertaruh dengan Anda jika Anda setuju. Yang Ye terdiam. Haha, apa itu Ye Yang? Apakah bola Anda menyusut? Bukankah kamu begitu sombong sekarang? Bukankah kamu sangat kuat? Kenapa kamu tidak melanjutkan kesombonganmu sekarang? Ayolah. Sebelumnya, Brother Bai hanya memanfaatkan 30% dari kekuatannya, dan dia bahkan tidak serius. Namun Anda benar-benar berpikir bahwa Anda bisa melawan Saudara Bai? Betapa menggelikan sekarang Saudara Bai menganggapnya serius, kamu langsung menyusut kembali. Dia hanya sampah yang penuh dengan kesombongan dari kesuksesan awalnya. Sampah sepertimu biasanya bahkan tidak bernilai beberapa baris dalam novel kesatria. Yang Ye mengepalkan tinjunya dengan erat saat dia memiliki ekspresi marah di wajahnya, dan dia sepertinya berusaha keras untuk mengendalikan emosinya. Penampilan Yang Ye membuat para penonton merasa lebih puas. Hei kamu, Ye Yang, kan bukankah kamu banyak bicara barusan? Ayo katakan sesuatu. Mengapa Anda tiba-tiba menjadi bisu? Qian Mei berbicara dengan tiba-tiba. Yang Ye menarik napas dalam-dalam, lalu dia menatap mereka dan berkata, kalian semua bertindak terlalu jauh. Jadi kami, apa yang akan Anda lakukan? Gigit kami. Seseorang segera menggunakan apa yang dikatakan Yang Ye sebelumnya. Apa yang akan kalian semua lakukan jika aku menang? Yang Ye berbicara dengan tiba-tiba. Semuanya tercengang, dan kemudian mereka berkata, apakah itu mungkin? Apakah itu mungkin? Bagaimana jika saya lakukan? Kata Yang Ye. Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba menarik beberapa lusin Fire Crystals dan berkata, aku akan memberikan semua Fire Crystals ini kepadamu jika kamu berhasil. Ada cukup banyak di sini yang berusia lebih dari 100 tahun, jadi jumlahnya tidak sedikit. Bagaimana menurut Anda? Aku akan melakukan hal yang sama jika kamu berhasil. Saya juga. Tidak lama kemudian hampir 90% orang di sini telah menarik Fire Crystals mereka, dan setidaknya ada lebih dari 1000 Fire Crystals. Kebanyakan dari mereka baru berusia beberapa puluh tahun, tetapi ada beberapa yang berusia lebih dari 100 tahun yang lalu. Apalagi, bahkan ada yang berumur 400 tahun, dan itu berasal dari Qian Mei. Yang Ye mengangguk dan berkata, Xiaoman, ambil semuanya dan berikan semuanya kepada Grand Elder. Minta Penatua Agung untuk mengambil hak asuh mereka untuk saat ini. Grand Elder melirik Yang Ye dan berkata, tidak perlu itu. Biarkan saja di sana. Tidak ada yang berani menarik kembali kata-kata mereka. Yang Ye mengangguk. Dia baru saja akan berbicara ketika Qian Mei berbicara dengan tiba-tiba, Ye Yang, aku akan berlutut dan menjilatmu jika kamu bisa menahan kekuatan penuh Bai Chen. Yang Ye sedikit tertegun, dan kemudian dia menatap Grand Elder dan Qian Yan. Apakah itu dihitung? Wajah Qian Yan berkedut saat dia menatap tajam ke arah Qian Mei. Yang terakhir menolak untuk mundur dan balas menatapnya. Jelas, Yang Ye benar-benar membuatnya marah. Benar, jawab Grand Elder. Qian Yan merenung sejenak dan berkata, Ye Yang, jika kamu kalah, maka kamu harus menyerahkan semua Fire Crystals berusia 1000 tahun dan bersujud 100 kali kepada setiap orang di sini. Jika Anda setuju, maka semua yang dikatakan Qian Mei dan semua orang di sini berarti. Baik. Yang Ye sama sekali tidak ragu untuk setuju. Tidak ada yang menyadari bahwa senyum kesuksesan telah muncul di sudut mulut Yang Ye. Yang Ye dan Bai Chen berdiri dalam konfrontasi di tengah aula, dan ada sekitar 30 meter di antara mereka. Seseorang tampaknya telah menyebarkan berita tentang taruhan antara Yang Ye dan Bai Chen, jadi semakin banyak anggota ras roh api yang melonjak ke aula. Saat ini, aula dipenuhi oleh kerumunan. Itu si harimau betina. Dia benar-benar hanya di alam agung, namun dia benar-benar berani menghadapi ahli realm monark dan bahkan seorang kultivator pedang yang telah mencapai niat pedang peringkat bumi puncak. Apakah dia ingin mati? Haha, jangan meremehkannya. Dia sangat sombong sekarang. Mungkin dia mampu mengatasi ranah kultivasinya. Selain para jenius di tingkatan suci dan jenius tingkat atas dari berbagai ras, ahli alam agung biasa sama sekali tidak mampu mengatasi ranah budidaya mereka untuk menantang para ahli alam raja. Terlebih lagi, pendalam alam agung ini bahkan terluka sementara lawannya adalah ahli alam raja yang telah memahami maksud pedang. Pria harimau betina itu pasti akan mati dalam pertempuran ini. Itu belum tentu demikian. Dia tampak tenang, dan tidak ada rasa takut di matanya. Saya kira dia pasti memiliki semacam kartu truf. Hehe, dia memberi kami kejutan yang menyenangkan sebelumnya. Mungkin dia bisa melakukannya lagi. Benar, maksudku aku berharap dia tidak akan mati secepat itu setelah dia menolak serangan Bai Chen. Kalau tidak, itu akan menjadi terlalu tidak berarti. Bagaimana jika dia benar-benar membalikkan keadaan? Jika dia melakukannya, maka aku akan makan kotoran. Qian Yan, lebih baik jika kamu memikirkan ini. Sementara itu, Penatua keempat menatap Fire Crystals di tangannya dan berkata, saya kira Fire Crystals yang berumur 5.000 tahun ini adalah yang terakhir dari semua Fire Crystals yang telah Anda kumpulkan selama bertahun-tahun. Jika Anda kalah, maka kekuatan Anda tidak akan meningkat sama sekali selama beberapa tahun ke depan. Apalagi jika Anda kehilangannya, maka Anda akan mendapat masalah jika mengalami cedera. Lagi pula, para Profounders pemberontak akan segera lolos dari segel. Yang Ye tidak mempercayai Elder kedua, jadi dia menyarankan bahwa Elder keempat mengambil hak asuh sementara atas Fire Crystals yang mereka pertaruhkan.
Selain itu, dia bahkan meminta Xiaoman untuk menahan Qian Mei. Qian Yan menyetujui semua permintaan Yang Ye. Namun, dia membuat permintaan sendiri, dan Yang Ye harus menjadi flameling Qian Mei jika Yang Ye kalah. Penjelasan Xiaoman memberinya memungkinkan Yang Ye untuk memahami apa itu flameling. Itu artinya Kasim. Yang Ye secara alami langsung setuju. Dia pasti tidak akan bertindak begitu gegabah jika Bai Chen bukan seorang kultivator pedang. Sayangnya, Bai Chen adalah salah satunya kecuali seorang pembudidaya pedang tidak menggunakan pedang atau memiliki maksud pedang yang melampaui miliknya, jika tidak. Qian Yan mendengus dingin dan berkata, tapi bagaimana jika aku menang? Seperti yang dikatakan tetua keempat, semua akumulasi kekayaannya selama bertahun-tahun dapat diwakili oleh Vire Kristal 10.000 tahun itu. Dia kalah 5 kali lebih awal, dan bahkan jantungnya terasa seperti berdarah karena kehilangan itu. Jadi, dia tidak punya pilihan lain selain membuat taruhan lain untuk memulihkan kerugiannya. Tentu saja, itu karena dia yakin dengan kemampuan Bai Chen. Bagaimanapun, Bai Chen berada di alam raja dan memiliki niat pedang peringkat bumi puncak sejauh yang dia ketahui. Alasan Bai Chen kalah barusan adalah karena mereka meremehkan lawan mereka. Selain itu, dia merasa Yang Ye pasti tidak akan cocok untuk Bai Chen begitu Bai Chen menganggap serius Yang Ye. Adapun alasan mengapa Yang Ye berani menyetujui taruhan. Dia sama sekali tidak memikirkan itu. Aku akan memotong-motongmu, sepotong demi sepotong. Bai Chen menatap Yang Ye sementara wajahnya telah pulih dari ketenangannya. Yang Ye tidak memperhatikan Bai Chen. Dia menatap Qian Mei sebagai gantinya dan berkata, wanita, bukankah kamu memintaku untuk menjadi sombong dan pamer sekarang? Baiklah, saya akan melakukannya sekarang. Aku sangat menantikan untuk melihatmu menjadi flamelingku. Qian Mei berbicara dengan dingin. Aku sangat menantikan untuk melihatmu berlutut dan menjilatiku juga. Hahaha. Yang Ye melirik orang lain di sekitarnya sebelum tatapannya turun ke Bai Chen, dan dia berkata, kamu seorang pembudidaya pedang, dan yang kuat juga. Dengan kata lain, teknik pedang Anda sangat hebat, bukan? Bai Chen menjawab, tidak apa-apa. Tapi membunuhmu semudah membalik telapak tanganku. Yang Ye mengangguk dan berkata, saya bermaksud untuk tetap rendah hati. Tapi mau bagaimana lagi, aku benar-benar tidak bisa terus bersikap rendah hati saat menghadapi orang idiot sepertimu yang suka mengudara. Ayo, lakukan teknik pedang terkuatmu. Saya tidak akan menghindar atau memblokirnya. Haha, lelucon apa dia ingin Bai Chen mengeksekusi teknik terkuatnya, dan dia tidak akan menghindarinya. Dia pikir dia siapa? Bahkan jika Zuo Dengfeng bangkit dari kubur, dia tetap tidak berani melakukan itu. Bukan tampak jelas bagi saya bahwa dia sudah gila. Betapa menggelikan kami benar-benar bertaruh dengan orang gila seperti itu, benar-benar menggelikan. Di mana Xiaoman menemukan orang aneh seperti itu? Dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri untuk mengatakan bahwa dia akan melawan teknik pedang terkuat Bai Chen tanpa mengelak? Di mana? Saya pikir dia delusi. Orang lain di sekitarnya yang bertaruh dengan Yang Ye sekarang mulai berbicara berturut-turut. Mereka semua tidak menahan sama sekali dan berbicara dengan keras seolah-olah mereka ingin Yang Ye mendengar mereka. Yang Ye menatap mereka dan berkata, apa yang akan kalian semua lakukan jika saya berhasil? Jika Anda melakukannya, maka saya tidak akan hanya memberikan semua Vire Kristal saya kepada Anda, saya bahkan akan bersujud 100 kali kepada Anda dan mengakui bahwa saya memiliki mata namun gagal untuk melihat. Lagi pula, aku akan menjauh darimu di masa depan. Baik, salah satu pria melangkah maju dan berbicara dengan dingin. Yang Ye meliriknya, lalu dia melirik yang lain dan berkata, bagaimana dengan kalian semua? Kami akan melakukan hal yang sama. Persis. Yang Ye mengangguk dan berkata, berdiri di sebelah kanan bersamanya. Jika saya kalah dan tidak mati, maka saya akan melakukan hal yang sama dan bersujud 100 kali kepada kalian masing-masing. Dalam sekejap, 90% orang di sini telah berjalan ke kanan, dan jumlahnya mencapai lebih dari 300 orang. Di sisi lain, hanya tersisa 3 orang di kiri. Yang Ye cukup terkejut karena 3 orang ini tidak berjalan. Apalagi dia bahkan mengenal salah satu dari mereka karena itu adalah Fu Jinxian. Selain Fu Jinxian, ada seorang pria berjubah hitam dan seorang wanita yang berdiri di samping Fu Jinxian. Pria itu mengenakan topeng yang sepenuhnya menutupi penampilannya, tetapi dari penampilan luarnya terlihat jelas bahwa dia adalah manusia. Adapun wanita yang berdiri di sisinya, dia berasal dari ras roh api. Pada saat ini, dia sepertinya sedang menarik pria bertopeng ke kanan, tapi dia tetap bersikeras untuk tetap di kiri, dan ini membuat wanita itu menghentakkan kakinya dengan marah. Aku belum pernah melihat seseorang yang begitu putus asa untuk mati. Sementara itu, Bai Chen tiba-tiba berbicara, kamu berniat untuk menahan seranganku tanpa menghindar atau memblokirnya. Betapa menggelikan, bahkan para jenius di posisi 5 teratas di peringkat suci tidak akan berani berbicara seperti itu kepada saya. Saya sangat penasaran, dari mana tepatnya Anda mendapatkan kepercayaan diri untuk mengatakan itu? Apakah kamu tahu Zuo Dengfeng? Yang Ye berbicara dengan tiba-tiba. Bai Chen sedikit tertegun dan berkata, saya dengan susah payah berkultivasi dalam pedang Dao selama lebih dari 10 tahun demi melawan dia. Sayangnya, dia sudah mati. Tapi aku bisa memberitahumu bahwa aku 70% yakin dengan kemampuanku untuk mengalahkannya bahkan jika dia masih hidup. Yang Ye berkata, saya bertemu Zuo Dengfeng di masa lalu, dan perasaan yang dia berikan kepada saya adalah bahwa dia sangat percaya diri. Dia sangat percaya diri namun tidak sombong karena dia menolak meremehkan lawan manapun. Namun, meskipun Anda juga sangat percaya diri, Anda yakin sampai-sampai Anda merasa tidak ada tandingannya di dunia ini. Selain itu, apa kau tahu kalau kau begitu omong kosong jika taruhan mereka bukan di mana dia hanya bisa membela diri dan tidak menyerang, dia akan menyerang sejak lama dan tidak menyia-nyiakan napasnya seperti ini. Yang Ye benar-benar tidak mengerti mengapa begitu banyak orang suka membuang-buang napas sebelum bertarung, terutama beberapa orang yang suka memperkenalkan diri mereka sebelum pertarungan, dan kemudian berbicara tentang masa lalu mereka atau terus-menerus mengancam lawan mereka dengan menjelaskan apa yang akan terjadi pada lawan mereka jika mereka melakukan sesuatu. Karena pertempuran tidak bisa dihindari, maka itu harus segera dimulai. Omong kosong bukanlah sesuatu yang bisa meningkatkan kekuatan siapapun, dan tidak mungkin sekelompok omong kosong membuat musuh menyerah. Menurutnya, jika sesuatu bisa diselesaikan dengan pertempuran, maka yang terbaik adalah tidak membuang-buang napas. Aku belum pernah melihat orang yang begitu putus asa untuk mati. Bai Chen mengangkat pedangnya perlahan dan mengarahkannya ke Yang Ye. Dia berkata, kamu telah berhasil membuat saya marah. Jadi, konsekuensinya adalah kematian. Begitu dia selesai berbicara, energi yang dalam di dalam dirinya tiba-tiba melonjak sebelum menembak ke pedang yang dia pegang. Untaian cahaya menyilaukan meletus dari pedang, dan kemudian deru pedang langsung melesat ke langit. Pedang di seluruh aula mulai bergetar hebat seolah-olah telah dipanggil. Maksud pedang tingkat 10. Pada saat ini, Bai Chen tidak menahan sama sekali, dan inten pedang tingkat 10 melonjak keluar darinya, dan kemudian beberapa ahli di sekitarnya mulai bergerak mundur berulang kali. Karena mereka terlalu dekat dengannya, dan inten pedangnya seperti gunung yang menekan mereka dan membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Qian Yan akhirnya mengungkapkan sedikit senyuman saat melihat SWOT inten yang tajam dan tajam yang dipancarkan Bai Chen.
Menurut pendapatnya, belum lagi pendalam Exalt Realm seperti Ye yang terluka, bahkan seorang ahli yang sama di Monarch Realm seperti Bai Chen pasti tidak akan bisa menahan serangan yang membawa SWOT Intent level 10 tanpa mengelak. Jadi, karena Ye yang pasti akan mati, Fire Crystals-nya akan kembali ke miliknya, dan dia bahkan bisa mendapatkan lebih banyak. Grand Elder sedikit mengernyit dan tatapannya ke arah Yang Ye membawa sedikit kebingungan. Xiaoman berbicara dengan tiba-tiba, orang tua, selamatkan dia jika dia tidak bisa menahannya. Tidak, apa kamu tidak mendengar bagaimana dia berbicara dengan kakekmu sekarang, jawab Tong Fen. Jika tidak, maka aku akan membuatmu menguburku. Dasar gadis kecil terkutuk. Bai Chen tiba-tiba melayang ke udara sebelum dia tiba-tiba berteriak, Ye Yang, membunuhmu tidak membutuhkan teknik pedang terkuatku, yang saya butuhkan hanyalah serangan biasa seperti ini. Dia melambaikan tangan kanannya saat dia berbicara, dan sehelai pedang ki seputih salju melesat ke depan. Itu sangat tajam dan ganas ketika ditingkatkan dengan SWOT Intent level 10, dan udara di sepanjang jalurnya melonjak. Itu benar-benar pemandangan yang menakjubkan. Namun, Yang Ye tidak berusaha mengelak sama sekali. Tidak lama kemudian, semua orang menyaksikan pedang ki menghantam tubuh Yang Ye, dan kemudian tidak ada yang terjadi. Pedang ki lenyap. Para penonton langsung tercengang, dan begitu pula para Half Saint di sekitarnya. Beberapa saat berlalu sebelum Yang Ye dengan rakus menarik napas dalam-dalam, dan kemudian dia menatap Bai Chen yang benar-benar tercengang. Kamu kalah. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba berbalik untuk melihat Qian Mei. Ayo, berlutut dan jilat aku. Dia mengulurkan tangannya dan mulai membuka jubahnya. Suasana sunyi senyap karena mereka semua menatap Yang Ye. Mereka tidak mengerti mengapa itu terjadi. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan penuh dari ahli Realm Monarch, tetapi Yang Ye benar-benar menolaknya tanpa mengelak dan membalas serangan. Apalagi, dia bahkan mengungkapkan ekspresi kepuasan. Apakah dia seorang Half Saint? Sementara itu, pemikiran absurd muncul di benak mereka. 4 Half Saints di sini menatap lekat-lekat pada Yang Ye seolah-olah mereka ingin melihat melalui dia. Tidak, itu tidak mungkin, itu benar-benar tidak mungkin. Sementara itu, Bai Chen tiba-tiba mulai melolong liar saat dia melambaikan pedangnya sekali lagi, dan seutas pedang ki yang bahkan lebih tajam, lebih ganas, dan lebih cepat dari sebelumnya langsung tiba di depan Yang Ye. Yang Ye tidak mengelak dan membiarkannya menyerang dia. Semua orang menyaksikan pedang ki langsung lenyap saat bersentuhan dengan tubuh Yang Ye. Bagaimana itu mungkin? Semua dari mereka membuka mata lebar-lebar sementara ketidakpercayaan memenuhi mereka. Bai Chen, di sisi lain, tampak seolah-olah dia telah melihat hantu, dan seluruh tubuhnya tidak bisa membantu tetapi mulai gemetar. The Grand Elder, 4 Elder, dan Tong Fen saling bertukar pandang, dan kemudian mereka mengangguk dengan ringan. Sementara itu, gumpalan iri hati melintas di mata Tong Fen dan tetua keempat karena Penatua Agung telah mendapatkan 2 Fire Crystals lebih dari 1000 tahun begitu saja. Dia telah mendapatkan 4 Fire Crystals berusia 1000 tahun dengan mudah, jadi itu akan menjadi kebohongan jika mereka mengatakan mereka tidak iri. Di sisi lain, Qian Yan telah kehilangan akumulasi bertahun-tahun. Dia kehilangan 10 Fire Crystals berusia 1000 tahun hanya dari 2 taruhan. Kerugian seperti itu sangatlah besar. Seperti yang diharapkan dari Grand Elder. Qian Yan menarik napas dalam-dalam dan berkata, Ye yang baik-baik memang sangat bagus. Saya tidak pernah menyangka bahwa Anda bahkan menipu saya. SWOT Intent level 11 tingkat 11 baik-baik sekali. Saya tidak pernah menyangka bahwa seseorang di Hallowed Grounds dapat mencapai SWOT Intent tingkat 11 sangat bagus. SWOT Intent level 11. Yang lainnya tercengang. Dalam waktu singkat mereka semua mencapai pemahaman. Hanya ada 2 kemungkinan di balik mengapa Yang Ye bisa menahan ki pedang Bai Chen tanpa menderita luka apapun. Kemungkinan pertama adalah kekuatan Yang Ye jauh melampaui Bai Chen. Jelas itu tidak mungkin. Karena Yang Ye jelas berada di Exalt Realm sekarang. Kemungkinan kedua adalah bahwa maksud pedang Yang Ye melampaui Bai Chen. Itu jelas yang terakhir. Karena satu maksud pedang mencapai tingkat 10, itu sama sekali tidak mungkin bagi mereka yang memiliki maksud pedang yang lebih lemah daripada orang itu untuk menyebabkan kerusakan pada orang itu. Maksud pedang peringkat surga. Semuanya sangat terkejut. Bagaimanapun, orang yang sakit-sakitan dan lemah yang mereka cemooh dan anggap remeh sebenarnya adalah seorang kultivator pedang, dan dia bahkan seorang kultivator pedang yang memahami maksud pedang peringkat surga. Mereka semua memiliki ekspresi yang sangat berwarna di wajah mereka ketika mereka memikirkan taruhan yang mereka buat dengannya. Qian Mei bahkan terkulai lemah di tanah, dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Lagi pula, SWOT Intent level 11 dapat di peringkat di 10 besar bahkan di Hallowed Rankings. Bagian yang menggelikan adalah bahwa dia mengejeknya karena menjadi lemah ketika dia benar-benar lemah. Ada banyak ahli Monarch Realm di dunia, tetapi ada sangat sedikit keberadaan yang memahami maksud pedang peringkat surga. Pakar Monarch Realm tidak memiliki keuntungan sedikit pun sebelum para jenius yang mengerikan seperti itu. Orang yang paling tenang di sini adalah Xiaoman. Karena Yang Ye baru saja mengungkapkan sedikit kekuatannya padanya. Namun, hatinya melonjak dengan gelombang keterkejutan yang menggelora seperti orang lain. Bagaimanapun, Yang Ye baru saja mengungkapkan kepadanya bahwa dia memiliki maksud pedang, dan dia tidak membayangkan bahwa itu akan menjadi maksud pedang peringkat surga. Yang Ye tidak sepenuhnya membuka jubahnya, dan dia hanya melepaskan lapisan luar dari pakaiannya sebelum dia menatap Qian Mei dan berkata, Wanita, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan berlutut dan menjilatku? Saya sudah siap, jadi mari kita mulai. Tentu saja, jika Half Saint seperti kakekmu ikut campur dan membantumu, maka secara alami aku tidak akan berdaya untuk melakukan apapun jika kamu berniat untuk menarik kembali kata-katamu. Wajah Qian Mei menjadi pucat. Ye yang terbaik adalah menunjukkan belas kasihan kapanpun memungkinkan. Sementara itu, salah satu pro-founder dari Fire Spirit Rache melangkah maju. Namun, dia tidak dapat melanjutkan karena Yang Ye menunjuk ke arahnya dan berkata, saya ingat Anda. Anda mengatakan bahwa Anda akan bersujud 100 kali kepada saya jika saya bisa menahan serangan Bai Chen. Ayo, aku juga siap untuk itu. Saat dia berbicara, dia melihat ke kelompok di sebelah kanan dan berkata, itu sama untuk kalian semua. Sudah waktunya bagi Anda untuk memenuhi janji Anda. Jadi kenapa tidak kalian semua berlutut sekarang? Semua wajah mereka menjadi tidak sedap dipandang, dan salah satu dari mereka berkata, Ye Yang, apakah kamu benar-benar tidak akan meninggalkan ruang untuk rekonsiliasi? Siapa namamu? Yang Ye berbicara dengan tiba-tiba. Orang itu tertegun dan berkata, saya Ao Siyun dari Ras Roh Api. Saya akui bahwa kami baru saja meremehkan Anda, tapi... Hentikan omong kosong itu. Yang Ye tiba-tiba menyela dia dan berkata, kamu benar, aku tidak bisa begitu kejam. Karena sudah seperti itu, saya berubah pikiran. Saya tidak ingin mereka bersujud kepada saya, tetapi saya ingin Anda melakukannya untuk mereka. Berapa banyak orang di sana? Ini 100 per orang, jadi hitung sendiri. Kamu. Ao Siyun sangat marah dan berkata, Ye Yang, kamu pergi terlalu jauh.
Yang Ye tertawa dengan ejekan namun tidak memperhatikannya. Dia menatap Grand Elder dan berkata, Grand Elder, bagaimana menurut Anda Penatua Agung telah memperoleh manfaat besar karena dia, jadi dia menolak untuk percaya bahwa Penatua Agung akan menolak masalah sekecil itu. Grand Elder melirik Yang Ye, dan kemudian dia melirik kelompok di sebelah kanan, jika Ao Siyun tidak mau bersujud atas nama Anda, lakukanlah sendiri. Jika anggota ras roh api saya berani bertaruh, maka mereka harus bersedia menghadapi konsekuensinya. Ao Siyun berkata, Tetua Agung, dia hanya manusia biasa. Kamu. Grand Elder hanya menatap acuh tak acuh pada Ao Siyun dan berkata, dia adalah suami Xiaoman sekarang. Dengan kata lain, dia adalah bagian dari ras roh api kami. Memahami. Tepat pada saat ini, Xiaoman tiba-tiba menghampiri Ao Siyun dengan palu besi merah di tangannya dan dia berkata, mari kita lupakan tentang itu untuk saat ini. Anda harus bersujud sekarang. Aku akan menghancurkan kepalamu jika tidak. Kamu. Ao Siyun baru saja akan berbicara ketika palu tiba di atas kepalanya, dan jaraknya hanya beberapa sentimeter. Wajah Ao Siyun menjadi pucat. Aku akan menghitung sampai 3. Aku akan menghancurkan kepalamu jika kamu tidak melakukannya, kata Xiaoman. 3, 2, 1. Berdebar. Ao Siyun berlutut dengan tergesa-gesa, tetapi sudah terlambat karena palu Xiaoman telah turun langsung ke arahnya. Seluruh kepala Ao Siyun meledak terpisah. Semua orang di sini tercengang. Xiaoman sedikit tertegun juga karena dia tidak menyangka dia akan berlutut di saat-saat terakhir. Namun, sepertinya masih sedikit terlambat. Dia menarik palunya kembali, berjalan ke Yang Ye, dan kemudian berbicara dengan lembut, dia terlalu lambat. Dia terlalu lembut. Singkatnya, itu sama sekali bukan salahku. Yang Ye kehilangan kata-kata. Sementara itu, Qian Mei tiba-tiba berbicara, Ye Yang, apakah Anda benar-benar berniat untuk menyinggung seluruh ras roh api? Yang Ye memandang dingin ke arah kelompok di sebelah kanan dan berkata, sejujurnya, saya benar-benar meremehkan kalian semua. Sungguh, tidak apa-apa menjadi lemah. Karena jika Anda mau bekerja keras, maka akan tiba saatnya Anda menjadi kuat. Tapi sebagai laki-laki, kalian semua bahkan tidak berani menepati janji. Itu benar-benar aib. Sedangkan untuk bersujud, tidak perlu itu sekarang. Aku takut membuat sampah seperti kalian semua bersujud padaku akan membuat umurku berkurang setengahnya. Ketika dia berbicara sampai titik ini, Yang Ye berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Saya tahu bahwa Anda semua pasti sangat membenci saya, dan Anda tidak menginginkan apapun selain mengerumuni dan membunuh saya. Aku bahkan sadar bahwa selama aku tetap berada dalam perlombaan roh api, maka kalian semua pasti akan mencari segala macam kesempatan untuk membalas dendam padaku. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia tiba-tiba melihat mereka lagi dan berkata, tapi izinkan saya memberitahu Anda semua bahwa saya tidak takut. Saya tidak takut sama sekali. Karena belum lagi beberapa ratus keping sampah seperti kalian semua, bahkan beberapa ratus lagi tidak akan cukup untuk membunuhku. Sungguh arogan betapa sombongnya ekspresi mereka berubah menjadi sangat ekstrim, dan banyak yang memelototi Yang Ye dengan marah seolah-olah mereka ingin melawannya. Namun, mereka langsung meninggalkan niat mereka untuk melawannya ketika mereka melihat Xiaoman yang berdiri di sisinya. Bagaimanapun, kekuatan harimau betina itu berada di tingkat teratas dalam ras roh api. Jadi, mereka hanya bisa memelototinya dengan marah dan membiarkannya terus bertindak sombong. Yang Ye tidak tertarik untuk berdebat dengan mereka. Dia berbalik untuk menatap Qian Mei dan berkata, aku tidak bisa repot-repot membicarakannya dengan mereka. Namun, Anda tidak akan seberuntung itu. Ayo, saya siap untuk Anda berlutut dan menjilat saya. Qian Mei tidak bergerak, dan dia hanya menatapnya dengan kebencian. Ye Yang, kamu menang. Apakah ini perlu sementara itu? Qian Yan berbicara dengan tiba-tiba, selalu yang terbaik adalah bersikap lunak jika memungkinkan. Jika tidak. Hahaha, Yang Ye terkekeh dan berkata, tetua kedua, saya tidak memahami prinsip-prinsip seperti itu. Yang saya tahu adalah bahwa saya memenangkan taruhan. Karena cucu perempuanmu sudah kalah, maka dia harus memenuhi janjinya. Tentu saja, Elder kedua adalah Half Saint, jadi saya tidak akan berdaya jika Anda berniat untuk membawanya pergi dengan paksa. Bagaimanapun juga kamu adalah Half Saint. Dia mungkin tidak akan mempermasalahkannya jika itu orang lain. Namun, dia akan kenyang jika tidak ketika itu adalah Qian Mei. Karena dia pasti akan melawannya di masa depan. Karena memang seperti itu, mengapa dia melepaskan kesempatan seperti itu? Dia tidak bisa membunuhnya, tapi hanya mempermalukannya tidak terlalu buruk. Terutama ketika Grand Elder mendukungnya sekarang. Pemuda yang sombong tidak akan hidup lama, kata Qian Yan dengan suara rendah. Aku tidak terlalu menonjolkan diri sebelum ini, tapi kalian semua masih mencari masalah denganku. Yang Ye melanjutkan, karena memang seperti itu, lalu mengapa saya harus terus bertingkah seperti orang lemah Elder kedua dan wanita di sana? Terus terang saja, apakah kamu akan berlutut dan menjilatku atau tidak? Qian Yan bermaksud mengatakan sesuatu, tapi Qian Mei tiba-tiba berkata, aku akan melakukannya. Saat dia berbicara, dia berjalan ke arah Yang Ye sementara semua orang memperhatikan, dan kemudian dia mengulurkan tangannya untuk melepaskan ikat pinggang Yang Ye. Selain itu, seutas rasa dingin telah melintas di kedalaman matanya pada saat yang sama dia menundukkan kepalanya. Yang Ye tiba-tiba mundur 2 langkah dan berbicara dengan marah, apa yang kamu lakukan? Menjilatmu? Qian Mei memelototinya dengan marah. Yang Ye berkata, silakan dan jilat saja. Mengapa Anda mencoba melepas celana saya? Bagaimana aku menjilatmu tanpa melepas celanamu? Qian Mei melanjutkan dengan nada marah. Yang Ye melirik celananya, lalu dia melirik Qian Mei. Tiba-tiba, dia meledak dengan amarah dan menunjuk padanya saat dia berbicara dengan marah. Kamu mesum, Anda wanita yang tidak tahu malu, aku hanya ingin kamu menjilat sepatuku. Namun Anda sebenarnya ingin menjilat saya di sana. Anda, apakah kamu bahkan layak untuk itu? Semua penonton di sekitarnya benar-benar kehilangan kata-kata. Tampar yang lain. Itu adalah penghinaan. Kapan Qian Mei bahkan dihina seperti itu, apalagi, bahkan di depan umum. Jadi, ekspresi buas langsung muncul di wajahnya, dan dia berkata, Ye Yang, aku akan membunuhmu. Dia akan menyerang saat dia berteriak. Namun, Xiaoman yang berdiri di sisi Yang Ye tiba-tiba bertindak dan palu merah tiba di atas kepala Qian Mei bahkan sebelum dia bisa menyerang Yang Ye. Sementara itu, Qian Yan bertindak tegas saat melihat Xiaoman bergerak, tapi Tong Fen langsung menghalanginya. Suasana di sini tiba-tiba menjadi tegang. Yang Ye terkekeh, menahan senyumnya, dan berbicara dengan serius, sebenarnya tidak ada permusuhan besar di antara kita. Sayangnya, kamu telah bertindak melawanku dari waktu ke waktu, dan kamu bahkan bermaksud untuk membunuhku. Saya seorang pria yang tidak menyinggung kecuali tersinggung. Jadi karena Anda telah menyinggung saya, maka saya tidak punya pilihan selain tidak menunjukkan belas kasihan. Saat dia berbicara, Yang Ye mengangkat tangannya dan menamparkan Qian Mei di pipi kanan. Para penonton tersentak, dia benar-benar berani menamparnya. Bagaimanapun, kakek Qian Mei adalah penatua dari ras roh api dan Half Saint. Apakah dia tidak takut mati?
Qian Mei tampak seolah-olah dia telah membatu. Dia benar-benar berani menamparnya tampar aku, bahkan kakek tidak pernah menyentuhku. Begitu dia pulih dari keterkejutannya, Qian Mei langsung tampak seolah-olah dia sudah gila, dan dia mengabaikan palu di atasnya dan bermaksud untuk tidak berhenti untuk merobek Yang Ye menjadi beberapa bagian. Sementara itu, Yang Ye tiba-tiba berkata, memukul dengan benar tidaklah adil, dan itu tidak terlihat bagus. Saat dia berbicara dan saat Qian Mei baru saja akan menyerang, Yang Ye mengayunkan telapak tangannya ke pipi kiri Qian Mei. Kali ini, Yang Ye sepertinya telah menggunakan sejumlah besar kekuatan, dan Qian Mei terlempar terbang. Kamu sedang mendekati kematian. Qian Yan meraung marah saat dia menamparkan telapak tangannya ke arah Yang Ye. Tong Fan berdiri di depan Yang Ye dan menepuk telapak tangannya ke depan juga. Sebuah ledakan besar bergema dari tabrakan sementara ruang di area itu langsung runtuh dan kemudian celah spasial yang hitam pekat dengan cepat menyapu ke arah sekitarnya. Orang lain di sekitar ngeri melihat itu, dan mereka buru-buru menembak ke belakang. Bagaimanapun, mereka pasti tidak akan bisa lolos dari kematian jika mereka tersedot ke dalam celah spasial. Untungnya, Grand Elder bertindak. Dia melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan kemudian celah spasial yang menyebar langsung membeku di tempat dan hanya sesaat berlalu sebelum itu benar-benar diperbaiki oleh energi hukum. Mata Yang Ye sedikit menyipit sementara gumpalan kesungguhan melintas di matanya. Grand Elder sangat tangguh. Setidaknya, dia jauh lebih kuat dari Xuan Ming ini berakhir sekarang. Baik The Grand Elder melirik Qian Yan dan Tong Fan sebelum tatapannya turun ke Yang Ye pada akhirnya. Tentu saja Yang Ye tersenyum, saya laki-laki. Bagaimana mungkin saya bisa membuat keributan tentang itu dengan seorang wanita? Mulut yang lain bergerak-gerak. Anda menyadari bahwa Anda seorang pria sekarang, kenapa kamu tidak ingat itu ketika kamu memukulnya sekarang? Meskipun mereka berpikir seperti itu, tidak ada satupun dari mereka yang melangkah maju untuk mengkritiknya lagi. Pada saat ini, mereka memperhatikan bahwa orang ini, Ye Yang, adalah orang gila. Orang gila yang sama sekali tidak memikirkan semuanya. Jadi, menyinggung perasaannya akan membuat mereka menderita nasib yang lebih buruk dari Ao Xiyun dan Qian Mei. Tentu saja, yang paling penting, mereka menyadari bahwa Grand Elder bermaksud melindunginya. Grand Elder melirik Yang Ye sebelum dia menarik pandangannya, dan dia berkata, karena memang seperti itu, maka mari kita berhenti di situ. Mereka yang berniat untuk terus menghadiri akad nikah bisa tinggal dan sisanya bisa pergi. Grand Elder, mungkinkah cucu perempuan saya dipukul dengan sia-sia? Sementara itu, Qian Yan berbicara dengan suara rendah. Grand Elder menjawab, karena kamu merasa seperti itu, maka cucumu bisa menamparkan Ye Yang 2 kali juga. Namun, dia harus memenuhi persyaratan taruhan. Baik. Sepertinya kamu berniat melindungi manusia itu, kata Qian Yan. Grand Elder berkata, Qian Yan, harus ada alasan ketika melakukan apapun dalam ras kita. Anda telah kalah, jadi Anda harus membayar harga. Jika Ye Yang kalah, dia harus membayar harganya juga. Memahami. Qian Yan terdiam beberapa saat sebelum dia tersenyum, bagus, baik sekali, dunia selalu berubah. Saya masih punya waktu yang sangat lama. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya dan meraih Qian Mei sebelum keduanya lenyap di tempat. Ye Yang, aku bersumpah akan membunuhmu. Saat keduanya lenyap, raungan ganas Qian Mei tiba-tiba bergema. Yang Ye terkekeh dan tidak peduli sama sekali. Karena konflik yang mereka hadapi dengan Yang Ye, kebanyakan orang di sini tidak tinggal. Tidak lama kemudian hanya beberapa orang yang tersisa, dan itu termasuk pria bertopeng dan wanita yang berdiri di sampingnya. Tatapan Yang Ye turun ke pria bertopeng, lalu alisnya sedikit menyatu karena pria itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Ayo pergi, wanita di sampingnya tiba-tiba menarik pergelangan tangannya. Pria bertopeng itu menatap Yang Ye sebentar sebelum dia pergi bersama wanita itu. Setelah pria bertopeng itu pergi, Yang Ye menarik pandangannya dan menatap Bai Chen, apa Anda berniat untuk terus bertaruh? Siapa sebenarnya kamu? Bai Chen mengertakkan gigi. Dia mengira bahwa pedang daunnya adalah yang terkuat di Hallowed Grounds selain Zuo Dengfeng. Tidak harus dikatakan bahwa dia merasa dia bahkan tidak kalah dengan Zuo Dengfeng. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan bertemu seseorang dengan maksud pedang peringkat surga di perlombaan roh api. Tidak ada yang bisa mengerti bagaimana perasaannya sekarang. Yang Ye berkata, saya melawan Zuo Dengfeng sebelum dia pergi ke benua yang lebih besar. Anda pasti tidak akan menjadi tandingannya jika dia mencapai alam raja. Karena pedangnya jauh lebih murni daripada milikmu, dan hatinya terhadap pedang Dao lebih kuat. Alasan saya membuang-buang napas pada Anda adalah karena Anda juga seorang kultivator pedang. Jadi, aku melakukannya karena pertimbangan Suat Dao dan bukan kamu. Bai Chen terdiam beberapa saat sebelum dia tiba-tiba menatap Yang Ye dan berkata, aku akan mengalahkanmu, saya pasti akan. Anda sangat dipersilahkan untuk melakukannya jika Anda melakukannya secara terbuka dan lurus. Yang Ye melanjutkan, namun, jika Anda mencoba memainkan trik seperti yang Anda lakukan sekarang, maka saya jamin 100.000 Beast of Desire akan menunggu Anda. Bai Chen melirik Yang Ye sebelum dia berbalik dan pergi. Anda memiliki harta karun alam dan memahami maksud pedang peringkat surga. Kamu benar-benar bukan orang biasa, jadi siapa sebenarnya kamu? Sementara itu, Elder keempat berbicara dengan tiba-tiba. Aku menggendongnya di tanah. Xiaoman tiba-tiba berbicara, bagaimanapun, dia sama sekali bukan mata-mata. Sudut mulut Yang Ye bergerak-gerak. Apakah dia berpikir? Aku adalah objek dia menjemputku, kedengarannya sangat buruk. Tidak bisakah Anda mengatakan bahwa Anda menyelamatkan saya? Yang Ye menjawab, jika Anda berpikir bahwa saya adalah mata-mata, maka saya dapat meninggalkan ras roh api setelah saya sembuh. Atau Anda bisa mengirim saya pergi dari sini sekarang. Tidak, Xiaoman dan Half Science berteriak pada saat yang hampir sama. Yang Ye tercengang. Kamu milikku. Xiaoman menatap mata Yang Ye dan berbicara dengan nada yang sangat serius, dalam perlombaan kami, sangat memalukan bagi seorang wanita untuk ditinggalkan. Jika kamu berani meninggalkanku, maka aku akan bunuh diri, dan membunuhmu. Yang Ye kehilangan kata-kata. Xiaoman sepertinya menyadari ada sesuatu yang salah dengan perkataannya, dan dia segera mengoreksi dirinya sendiri, aku akan membunuhmu, lalu bunuh hidupku sendiri. Benar, itu dia. Sementara itu, salah satu tetua berkata, tetua keempat tidak memiliki niat buruk. Dia hanya penasaran karena harta karun yang Anda miliki dan kekuatan yang Anda ungkapkan. Lagi pula, saya berasumsi bahwa meskipun itu di Aula Suci, sangat sedikit yang dapat memberikan harta alam sebagai mas kawin mereka dan memiliki maksud pedang peringkat surga. Selain itu, kami benar-benar tidak memiliki hubungan yang baik dengan Hallowed House. Tentu saja, tidak masalah meskipun Anda berasal dari Hallowed House. Karena para pro-founders pemberontak akan segera keluar dari segel, jadi kita masih akan bergabung dengan mereka terlepas dari seberapa buruk hubungan kita. Yang Ye tertawa getir. Sepertinya saya tidak akan bisa meninggalkan perlombaan roh api untuk saat ini. Tapi tidak apa-apa karena saya belum sembuh total. Saya benar-benar akan memberikan hidup saya jika saya pergi dan bertemu dengan kelompok Xuan Ming. Baik, begitu banyak hal yang terjadi malam ini, dan itu telah menunda malam pernikahan Anda. Kami orang tua akan berhenti mengganggu kalian berdua. Saat dia berbicara, sosok Grand Elder dan Elder keempat bergetar sedikit dan menghilang di tempat.
Jangan menghancurkan hati Xiaoman atau aku akan membunuhmu. Tidak peduli siapa kamu. Tong Fan mengucapkan kata-kata ini sebelum menghilang di tempat. Kamar. Xiaoman. Xiaoman menatap dengan penuh semangat ketumpukan Fire Crystals di atas meja, dan dia berkata, ini berumur 30 tahun, ini berumur 100 tahun. Wow, ini berumur 200 tahun. Yang kecil, kita kaya. Yang kecil. Wajah Yang Ye menjadi gelap. Dia dengan serius dan sungguh-sungguh menolak julukan seperti itu, tetapi Xiaoman mengabaikan protesnya. Yang Ye menggelengkan kepalanya, menarik Fire Crystals berusia 1000 tahun, dan memberikannya padanya. Dia berkata, ini untukmu, ini akan berguna untukmu. Selain Fire Crystals yang dia berikan kepada Grand Elder, dia memenangkan total 6 Fire Crystals berusia 1000 tahun dari Qian Yan. Dia memberikan 2 kepada Xiaoman, jadi dia memiliki 4 lagi. Setelah dia mengetahui betapa pentingnya Fire Crystals, dia mengerti bahwa itu sangat berharga. Karena mereka bisa menciptakan ahli Monarch Realm. Namun, dia tidak merasa enggan karena beberapa Fire Crystals tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan hidupnya. Xiaoman terdiam saat dia menatap Fire Crystal. Apa yang salah, tanya Yang Ye. Xiaoman tiba-tiba berkata, mengapa kamu begitu baik padaku? Yang Ye sedikit tertegun, dan dia berkata, kamu menyelamatkan hidupku. Dia menjawab, aku hanya memanfaatkanmu. Menggunakan saya. Yang Ye tersenyum, bagaimana dengan menikahi saya? Xiaoman mengangguk. Yang Ye tersenyum dan berkata, jika memang begitu, maka aku memaafkanmu tapi saya cukup penasaran. Apa sebenarnya yang membuatmu dengan paksa menyeretku ke sini untuk menikahimu? Dia menjawab, sejumlah besar racun api muncul di dalam tubuh kakek saya dari masalah dalam kultivasinya. Jadi, dia tidak akan bisa hidup lama. Dia tahu bahwa saya pasti akan diintimidasi begitu dia meninggal dan saya bahkan mungkin dibunuh. Jadi, dia memaksaku menikahi seseorang. Karena selama wanita dari ras roh api tidak melanggar aturan balapan, maka tidak ada yang bisa menyakiti wanita itu. Awalnya aku bermaksud mencari seseorang untuk dipamerkan dan menipunya, tapi aku tidak pernah menyangka akan bertemu denganmu, dan aku tidak pernah membayangkan bahwa aku bahkan akan mendapatkan jenis elemen api harta alam. Ini pertama kalinya saya mengambil barang milik orang lain, tetapi saya tidak punya pilihan lain karena itu bisa menyelamatkan kakek saya. Aku, Xiaoman, tidak ingin berhutang apapun dalam hidupku, jadi, Anda siap untuk memberikan diri Anda kepada saya. Karena kau tidak akan berhutang apapun padaku, kan, kata Yang Ye. Dia mengangguk sebagai jawaban. Yang Ye mendesah pelan, gadis bodoh. Apakah Anda menyadari bahwa Anda menyelamatkan saya jika Anda membunuh saya pada saat itu? Nether Ghost Flame akan tetap menjadi milik Anda, dan Anda tidak perlu merasa bahwa Anda berhutang apapun kepada saya. Memahami. Xiaoman berkedip dan berkata, mengapa kamu tidak berkata begitu? Yang Ye terdiam. Bagaimana kelanjutannya besok ya, Kak? Terima kasih.